Arba akan belajar Al-Jauzi menemani perjalananmu membangun hidup yang makmur. Lebih banyak belajar dari yang kita ucapkan atau yang kita lakukan? Yang kita lakukan. Kita nyuruh sholat, kita nggak sholat? Iya, nggak bakal. Nah ya, anak belajar dari yang kita lakukan. Nah gitu ya. Jadi adab yang baik adalah pemberian terbaik kepada anak. Ya, pemberian terbaik kepada anak. Maka ada banyak kabar gembira. Ya. Ada banyak kabar gembira bagi orang tua yang berusaha memberikan contoh-contoh yang baik atau teladan yang baik atau usaha yang terbaik. Ya. Apakah sampai 15 tahun? Tidak. Karena barangkali waktu anak 0 sampai 15 tahun kita belum banyak belajar. Maka ketika anak 15 tahun ke atas itu juga masih tanggung jawab kita. Masih tanggung jawab kita. Hal-hal yang belum sempat kita sampaikan, takdim, tarbiyah, taklim yang belum sempat kita sampaikan, masih ada waktu. Masih ada waktu sampai sepanjang hayat, ya, untuk memberikan contoh adab yang baik, edukasi yang baik, dan lain-lain. Karena ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita? Kitanya beradab yang baik. Kitanya dulu beradab yang baik, ya. Baru anak-anak akan melihat, ya. Anak-anak akan melihat. Oke, hadis selanjutnya. Nah, ya. Hadis riwayat Ahmad atau Tabrani dan Al-Baihaqi. La an yuwaddiba ahadukum waladahu khairun lahu min an yatasaddaqo kulla yaumin binisfi so'in alal masakin. Bagi seorang dari kalian mendidik anak, nah ya, artinya bagi kita mendidik anak lebih baik daripada bersedekah setiap hari. Bahkan mendidik anak itu pahalanya, kebaikannya itu lebih baik daripada sedekah setiap hari sebanyak setengah sok kepada orang-orang miskin, ya. Jadi artinya pahalanya luar biasa. Mendidik anak pahalanya luar biasa. Itu belum ada di skrip. Bahan-bahannya belum ada di situ. Nanti ada di video ya. Nanti di pertemuan pekan depan kita bagikan. Jadi bagi seorang dari kalian mendidik anak lebih baik daripada bersedekah setiap hari. Jadi disinilah yang membuat kita harus makin semangat, ya, memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita. Maka, nah kita masuk nomor 2 di sini ya. Kita masuk nomor 2. Peran keteladanan lebih kuat dari nasihat. Ya. Jadi kalau kita ketemu ibu-ibu lagi ke posyandu, dia marah-marah wae sama anaknya, mungkin kasar, mungkin ngejewer wae, mungkin ya artinya perlakuannya kurang baik, ya kita bisa pelan-pelan mengingatkan dengan lemah lembut, ya, dengan sabar dan lain-lain. Karena keteladanan ini jauh lebih kuat daripada nasihat. Jauh lebih kuat daripada nasihat. Kita pengen anak kita rajin belajar, kitanya nonton sinetron terus, misalnya repot, ya. Kitanya ikut belajar, TV matiin semua, ya. Kalau zaman sekarang mah lebih baik nggak ada TV di rumah, ya. Lebih baik udah nggak terlalu banyak manfaatnya TV zaman sekarang. Mau berita di HP ada, ya. Kalaupun ada berita penting itu akan nyampe pada kita. Jadi kita nggak usah terlalu sibuk nyari berita, nonton hiburan dan lain-lain. Tapi menemani anak belajar, ya. Kita masuk nomor 2. Peran keteladanan lebih kuat dari nasihat. Anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Gitu ya. Lebih banyak melihat dari apa yang dilihat, ya. Mereka belajar dari sana, ya. Jadi inilah kenapa kedudukan mengajar, tarbiyah, takdim dan taklim itu bahkan lebih tinggi daripada sedekah, ya. Hadis riwayat Ahmad atau Tabrani dan Al-Baihaqi. Bagi seorang dari kalian mendidik anak lebih baik daripada bersedekah setiap hari sebanyak setengah sok kepada orang yang miskin, ya. Karena mendidik anak dan juga sedekah sama-sama berpotensi mengalirkan pahala kepada kita setelah kita meninggal dunia. Tapi ternyata lebih utama
mendidik. Karena mendidik itu menghantarkan ilmu yang bermanfaat buat dia setelah 15 tahun ya. Jadi setelah 15 tahun anak sudah punya bekal, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Kadang-kadang masih belum stabil, tapi kita menstabilkan. Nah gitu kira-kira. Baik ya. Jadi nomor 2 tadi adalah anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar ya. Kalau bapaknya ngudut wae, nah hati-hati, susah nih ya. Jadi pada suami-suami nanti itu ada kelas bapak-bapak, mudah nggak mengumpulkan bapak-bapak di desa? Ya. Pada kelas jam 10 datang jam 1. Datang jam 1. Ya, oke lah. Kita mulai dari sini. Pokoknya kita mulai ya. Waktu kita di dunia sangat terbatas, ya. Sangat terbatas. Terus kita isi dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ini nomor 2, keteladanan dalam sholat, akhlak, dan tauhid menjadi fondasi utama pendidikan anak. Ya. Tauhid itu ya beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Tauhid ya. Jadi anak diajarkan ya, ayah pengen liburan, pengen ke Jogja, yuk sama-sama berdoa minta sama Allah agar ada rezekinya. Ayah pengen kuliah, itu kuliah mahal di Unpad, beasiswa terbatas, mahal, yuk sama-sama berdoa sama Allah agar ada jalannya. Jadi bapaknya berdoa, ibunya berdoa, juga mengajak anaknya berdoa. Nah, ini mengajarkan tauhid. Yuk sama-sama berdoa sama Allah, yuk minta rezeki, karena hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada kita. Itu contohnya. Baik. Lalu nomor 3, nah, ya. Bahaya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ya. Bahaya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Anak jadi bingung, malah anak jadi nggak nurut. Bapak aja nggak sholat, bapak aja nggak pernah baca, bapak aja nggak pernah belajar, bapak aja nggak pernah baca Quran. Nah gitu ya, berat ini gitu ya. Kita pengen anak rajin baca Quran, kitanya nggak pernah ngasih contoh, jarang terdengar lantunan Quran di rumah, maka sulit nantinya gitu ya. Jadi anak akan bingung dan kehilangan arah jika orang tua tidak konsisten. Nah ya, jadi keteladanan juga harus dijaga baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam rumah orang tua soleh, nah di luar rumah beda perilaku, maka anak akan bingung. Ya. Jadi sesuai antara ucapan dan perbuatan. Ini yang kita coba sampaikan kepada ibu-ibu lain, pada kader-kader lain, dan lain-lain. Ya. Jadi pelan-pelan ya kita usahakan para ayahnya juga mau belajar seminggu sekali atau sebulan sekali belajar pengasuhan Islam, belajar parenting agar punya bekal, ya, agar punya bekal. Ya. Hal apa yang membuat bapak-bapak hadir dalam suatu acara? Bapak-bapak akan hadir kalau di acara tersebut ada apa nih? Rokok. Rokok karena ada semua. Gaple rame. Ya. Musuh rame ya. Jadi di tengah-tengah pemancingan, nah kita sediakan ceramah agama. Nah, mari dagu. Tapi kena karena air, karena laut. Tapi kena karena laut. Benar. Jadi rumah. Nah kalau lihat jadi. Ya. Baik. Nah kita lanjutkan dulu. Padahal, nah ya. Jadi pelan-pelan ya, ada gerakan ya. Sebenarnya bukan hanya anak adik-adik, anak-anak atau bayi-bayi posyandu nih. Bawa bapak juga harus ke pos ini, pos belajar ya, pos belajar. Karena kenapa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
kalian semua adalah pemimpin, terutama ayah ya, yang akan dipertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi tugas ayah membawa semua anggota keluarganya menuju surga. Ya, ini menuju surga semuanya. Ya, diajak anak-anaknya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Dan satu-satunya cara menuju surga harus berilmu, harus tahu ilmu. Ya, harus tahu ilmu. Kulukun ro'in wa kulukun mas'ulun an ro'iyati. Baik. Ya. Jadi, nah ya, kita punya tugas ganda jadinya akhirnya kepada ibu-ibu yang bawa bayi-bayinya ke posyandu dan lain-lain. Diingatkan juga pada ibu-ibu tersebut untuk mengajak suami-suaminya belajar agama lebih rajin. Gimana tuh caranya ya? Gimana tuh caranya? Pelan-pelan ya? Pelan-pelan terus gitu ya. Baik. Nah sekarang nomor 1 coba dibaca. Anak adalah amanah dan investasi akhirat. Investasi akhirat ya. Kenapa investasi akhirat tadi? Karena kita nanti membutuhkan doa-doa dan istighfarnya anak-anak kita. Kita membutuhkan ya. Dan setelah kita menjelang lansia, butuh nggak diurus oleh anak? Butuh ya. Ada nggak anak-anak yang nggak mau urus orang tuanya? Banyak. Di kamar dijongkokan bapak banyak. Nggak ada. Jadi ini berat ya. Terus pelan-pelan terus, ya. Pelan-pelan terus ya, agar anak tidak melupakan kita ya. Bukan kita pengen balas jasa, bukan ya. Tapi kan ada kewajiban anak pada orang tua, ada kewajiban orang tua kepada anak ya. Kewajiban orang tua terbesar pada anak adalah tadi memberi nafkah, bukan hanya nafkah lahir, tapi juga nafkah batin ya. Ada anak-anak yang nafkah lahirnya banyak, nafkah batinnya sedikit. Ya uang banyak, saldo banyak, ya gopay jutaan ada, tapi nafkah batinnya sedikit. Nah ini harus seimbang, ya. Bahkan harus lebih banyak nafkah batinnya, karena tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya melebihi adab yang baik, ya. Contoh teladan yang baik. Oke. Nomor 2 baca. Nah, peran keteladanan lebih kuat dari nasihat. Makanya kenapa programnya adalah tenaga penyuluh pengasuhan, agar lebih banyak rumah-rumah yang bisa memberikan teladan. Ini saya ulang-ulang terus, karena anak kita di rumah udah mati-matian disolehkan, begitu main sama temannya bisa terpengaruh lagi, ya. Bisa terpengaruh lagi. Maka benteng ini harus semakin kuat. Ada 3 tujuan global pengasuhan. Yang pertama, mengatakan anak membangun good life-nya. Apa itu good life? Berkembang seluruh fitrah-fitrahnya, gitu ya. Yang kedua apa? Mengatakan anak menuju akhir baliknya dengan baik, ya. Yang ketiga apa? Membentengi anak dari godaan setan. Nah ya, kita usahakan godaan setan di rumah kita sesedikit mungkin, ya. Kurangi TV, nonton TV kurangi, HP semua awasi, dikurangi. Dengan cara apa? Banyak mengajak anak melakukan kegiatan yang positif, sehingga sedikit waktu mereka mengerjakan kegiatan yang negatif. Jadi anak-anak saya bawa semua, kan gitu ya, untuk mengurangi waktu-waktu melakukan hal-hal yang negatif, gitu kan. Jadi perjuangan masih harus terus menerus, ya. Karena pengaruh dari luar ini begitu banyak. Nah, gitu ya. Nah, baca nomor 3. Ya, ke anak dulu jangan banyak main HP, pekte orang tuanya. Nah, sebelum tidur, bangun tidur, siang, malam. Nah, lalu yang keempat, doa dan tulus sebagai kekuatan spiritual. Niat mendidik anak harus lillah, bukan untuk pujian atau kebanggaan dunia, bukan biar anak juara, dapat medali, bukan. Itu mah bonus, ya. Jadi bukan untuk dibangga-banggain.
kalau lagi belanja sayur rame-rame dengan ibu-ibu lain. Anak saya mah atur, juara atur. Bukan itu. Tapi niat mendidik anak harus lillahi ta'ala. Karena ya ayyuhallazina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ini adalah tugas, udah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua untuk mempersiapkan anak-anak. Jadi harus lillah, nggak perlu dapat pujian, nggak perlu nyari pujian, ya. Nggak perlu nyari pujian manusia, ya. Pujian manusia, like komen-komen dan lain-lain, jempol-jempol, bermanfaat nggak di alam kubur? Tidak bermanfaat sama sekali. Yang bermanfaat adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan untuk mencari hal-hal seperti itu. Maka doa adalah senjata rohani yang sangat kuat, terutama di sepertiga malam. Ya. Saya menasihati diri sendiri saya juga ya, yang belum berhasil setiap malam, gitu ya. Jadi kita usahakan tuh ya, waktu-waktu terbaik, gitu ya. Ya. Jadi banyak mendoakan, karena segala aktivitas sudah kita lakukan, namun yang maha membolak-balik hati, termasuk hati anak kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin. Tapi kita juga berdoa agar hati kita ditetapkan dalam kebenaran, ya. Yang kalibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya. Dan nomor 5, tauhid sebagai pilar pendidikan. Orang tua harus menjadi teladan dalam menjauhi kesyirikan dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam kesulitan-kesulitan, kita tidak mencari jalan keluar dari koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang kesulitan keuangan, mungkin ekonomi dan lain-lain, kemudian mencari jalan keluarnya keluar dari syariat agama. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang coba kertas yang satu lagi. Nah, ya. Ini hadis-hadis Nabi tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Mendidik anak perempuan, pahalanya sangat luar biasa. Ya. Nah, ya. Kita baca dulu yang ini, yang Spiral Akademi Ruang Belajar Al-Jawzi. Maka yang kita lakukan ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semua. Bukan sekedar program pelatihan. Ini adalah gerakan peradaban. Tadi ya, gerakan peradaban. Kenapa? Karena bukan hanya perlu di rumah saja yang soleh, di luar itu makin banyak yang soleh. Ya. Anak kita mungkin akan kuliah jauh, akan dengan keluarganya dan lain-lain, sehingga agak jauh dari kita, ya, agak jauh dari kita, dan dia perlu tetap soleh, perlu tetap bertauhid, perlu tetap bertakwa. Setelah jauh dari kita, anak kita harus tetap bertakwa, harus tetap bertauhid. Nah, ya, jadi yang kita lakukan adalah juga terus menyebarkan ini, ya. Kenapa saya rekam juga, ya, karena agar terus nyebar, gitu ya. Buat apa? Buat anak-anak kita lagi juga nanti. Mungkin 10 tahun lagi belum tentu kita masih bisa mendampingi. Mungkin 20 tahun lagi belum tentu kita masih bisa mendampingi. Maka ini gerakan peradaban dari rumah-rumah sederhana, masjid-masjid kecil hingga komunitas lokal. Penyuluh pengasuhan atau tenaga penyuluh pengasuhan akan tumbuh sebagai lentera, maksudnya menerangi, gitu ya. Tadinya gelap, akan ilmu agama jadi mulai terang. Tadinya nggak paham, wa anfusakum wa ahlikum naro, jadi keluarga-keluarga makin tahu. Tadinya nggak paham bahwa 7 tahun harus mulai diajak sholat, jadi mulai tahu. Tadinya nggak paham kalau di atas 10 tahun dia nggak sholat harus dipukul, jadi makin tahu. Lentera yang menerangi. Jadi kita para penyuluh pengasuhan bukan hanya menyampaikan teori, tapi menjadi teladan. Ini yang lebih berat buat kita, ya. Kita kader posyandu, kader penyuluh pengasuhan juga perlu menjadi teladan. Ya, artinya di rumah kita berusaha terus, ya, belajar terus, mendampingi anak menuju akil balik dengan kesadaran, bukan sekedar kepatuhan. Ya. Jadi anak baik
bukan karena takut dimarahin. Di rumah nggak merokok karena takut dimarahin. Di luar mulai bandel. Tapi karena kesadaran. Nah nih, ya. Jadi membangunkan kesadaran adalah membangunkan fitrah-fitrah ini. Ya. Membangunkan fitrah-fitrah ini. Apakah sekali dua kali nasihatin anak langsung berhasil? Tidak. Bahkan kadang-kadang butuh puluhan kali. Bahkan kadang-kadang butuh ratusan kali. Ya. Tidak langsung berhasil. Guru juga kasih nasihat di sekolah berkali-kali, gitu ya. Makanya kita pelatihan hampir sekali dua kali, berkali-kali agar makin ingat, gitu ya. Oke, baik. Nah, ya. Dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini peran kita. Kita dari masyarakat, program ini oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Itulah kekuatannya. Bukan top down. Top down itu dari atas ke bawah, tapi bottom up, dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Ya. Bukan instruksi, tapi inspirasi. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa menginspirasi. Oh ini perilaku kader posyandu teh saroleh gitu ya, sarolehah dan lain-lain. Maka akan menginspirasi gitu ya, akan menginspirasi. Bukan instruksi-instruksi. Ketika para fasilitator lahir dari komunitasnya sendiri, mereka membawa bahasa lokal, nilai lokal, dan cinta yang otentik. Maka pengasuhan menjadi relevan, membumi, dan menyentuh hati. Ya. Maka kami melakukan melalui video, melalui Instagram, melalui buku, melalui pelatihan seperti ini, melalui website, ya, dan lain-lain. Arba, Akademi Belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun hidup